Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dikri Rosan dalam acara Kaditu Kadia Adventure. Kali ini saya sedang berada di Cagar Alam Pangandaran. Kita akan menyusuri tempat-tempat di sini ya. Banyak guha-guha di sini. Penuh sejarah pokoknya. Kita akan telusuri. Ya. Yuk. Nah ini kita akan masuk ke guha yang terdekat ya dari pintu masuk. Nah ini adalah gua Jepang ya. Tuh namanya ya, gua Jepang. Ini satu-satunya gua buatan yang ada di Pangandaran. Dibangun sebagai benteng pertahanan oleh Jepang di saat Perang Dunia Kedua. Berikut adalah sekilas informasi tentang gua Jepang. Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya terjadi pada tanggal 8 Desember 1941. Diawali serangan mendadak Angkatan Udara Dai Nippon, Jepang, ke pelabuhan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pada tanggal 8 Maret 1942, bala tentara Dai Nippon menduduki seluruh Pulau Jawa dan Madura, dan pemerintah Hindia Belanda Sekutu menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Dai Nippon. Penyerahan daerah jajahan dilakukan di Kalijati, Subang oleh Letnan Jenderal H. Terporten atas nama seluruh Angkatan Perang Sekutu di Indonesia kepada Letnan Jenderal Imamura Hiroshi atas nama Kemaharajaan Jepang. Gua Jepang di kawasan ini dibuat selama periode Perang Dunia Kedua, yaitu 1941 hingga 1945 dengan menggunakan kerja paksa selama kurang lebih selama 1 tahun. Gua ini memiliki keunikan tersendiri, dibuat di bawah bukit kapur dengan dinding batu karang dengan pintu gua berbentuk persegi 4. Pada bagian akhir gua, terdapat tangga yang berakhir dengan lubang kecil sebagai tempat untuk berlindung. Yuk. Sini ada pintu ke samping ya. Sampai mana? Hawanya dingin pemirsa. Cuma sampai sini pemirsa. Ada kelelawar bergantungan ya. Tuh. Di sini ada kelelawar bergantungan. Wow. Ini ada apa tadi saya lihat? Wow. Ini ada jangkrik pemirsa. Gede. Wow. Tuh pemirsa. Bagus ya jangkriknya. Gede bener. Kita masuk ya ke sini. Lorongnya panjang bener, pemirsa. Ini sampai di sini ya. Wow, ternyata panjang bener pemirsa. Ini sampai di sini. Wow, ada yang sampai ke atas. Terlalu jauh pemirsa. Nah, kita ada teman untuk menelusuri. Ya. Ini yang awas. Was, beli ayah orai. Pegangan. Ini pintu keluar. Licin. Iya pintu gua Jepangnya. Licin. Pegangan. Ini Pelan-pelan. jalannya menanjak pemirsa. Iya sok kemarin sih. Pelan-pelan nginjek. Pasti hati-hati ya, sangat licin. Aduh, Sok. gak bisa pegangin. Takut. Tar dulu. Aduh, susah. Takut kepleset. Ya, ini kita udah keluar ya
Susah pegang kamera karena licin. Kemana jalan tadi? Oh, berada di atasnya pemirsa. Tadi kan kita dari sana. Jadi ternyata gua Jepang itu ada dua ya. Yang sebelah kiri yang pertama kali kita masuk itu pendek, yang kedua itu panjang ya. Panjang bener. Licin. Wow. Sepi sekali ya di sini. Orang-orang pada renang ya. Ini sore hari ya. Saya lagi malas renang, pengennya menjelajahi Cagar Alam ini. Udah lama agak kesini. Ya kalau kalian ingin kesini, baiknya pakai sandal ya. Ini batunya lumayan agak tajam-tajam, bikin sakit kaki melangkah. Sekarang kita sampai di situs Batu Kalde, peninggalan zaman kerajaan Pananjung ya. Kita lihat Batu Kaldenya di sini nih. Batu Kalde katanya. Ini Batu Kaldenya. Bukan. Ini bukan. Ini makam. Ini makam. Ya ini komplek makam. Makam berarti kerajaan Pananjung ya. Oh ini pemirsa, ini Batu Kaldenya ya. Ini sisa-sisa peninggalan kerajaan Pananjung pemirsa tuh. Ini berupa puing-puing ya. Ini ada batu juga yang berupa hewan ya. Wah, banyak juga ya. Berikut informasi tentang Batu Kalde. Lokasi Batu Kalde atau Sapi Gumarang merupakan tempat bersembahyang umat Hindu di masa kerajaan Pananjung. Di lokasi ini terdapat reruntuhan candi, arca sapi, dan 5 buah makam kuno yang diperkirakan makam para pembesar kerajaan Pananjung. Disebut Batu Kalde karena arca sapi yang berukuran 1 kali 0,6 meter dengan tinggi sekitar 0,5 meter mirip ukuran kijang yang dalam bahasa Sunda disebut kalde. Maka orang menyebutnya Batu Kalde. Kisah arca ini merupakan nisan salah satu seorang menteri pertanian di kerajaan Pananjung yang sukses dalam meningkatkan produktivitas pertanian sehingga membawa kemakmuran dan kemasyhuran kerajaan Pananjung. Menteri itu bernama Arya Sapi Gumarang. Untuk mengenang jasa-jasanya, maka pada kuburannya dibuatkan nisan berbentuk sapi jantan. Dari situs Batu Kalde kita lanjut ya, lurus menapaki jalan yang bercadas tadi. Makin sepi. Teman kita tadi udah ada di depan tuh. Nah, kita sekarang sampai di Gua Lanang ya. Kita baca dulu legendanya. Gua Lanang dulunya merupakan keraton kerajaan Pananjung dengan rajanya bernama Prabu Anggalarang dan permaisurinya bernama Dewi Siti Samboja yang dikenal dengan nama Dewi Rengganis serta dibantu oleh Pati Arya Kidang Pananjung. Raden Anggalarang adalah putra Prabu Hawur Kuning, seorang raja kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putra Pinggan, kemudian mendirikan kerajaan Pananjung atas kemauannya sendiri. Walaupun ayahnya telah memperingatkan dengan alasan tidak akan berjaya karena rawan dari gangguan para bajak laut. Anggalarang tetap pada pendiriannya karena daerah Pananjung merupakan tempat yang cocok bagi dirinya untuk mendirikan pusat pemerintahan. Prabu Anggalarang seorang yang gagah dan sakti, sehingga dijuluki Sang Lanang, dan gua ini merupakan tempat tinggalnya, maka disebut Gua Lanang. Yuk, kita ke atas.
Oh. Wow, lumayan tinggi juga. Kita berada di Gua Lanang. Ini kayaknya ini nih. Biasanya kalau siang bayar ke sini. Oh, aduh, udah support malam. Oh, wow. Hah? Nah, guanya besar sekali. Ini guanya luas pemirsa. Ini gua yang paling luas di Pangandaran ya. Perasaan di sini ada kandang landak dulunya. Mana ya? Landaknya udah gak ada. Iya. Oh. Wah, banyak kelelawar pemirsa tuh. Di atas. Ini yang pasir ini kotoran kelelawar. Nah, kayak batu-batu ini nih. Ini stalagtit ya. Apa stalagmit? Lupa lagi lah. Nih, batu-batunya nih. Hasil dari tetesan air ya. Oh. Nah, di Gua Lanang ini ada 2 batu ya. Ini batu cowok ya. Cirinya ini panjang. Dan ini batu cewek ya. Ini bolong di tengah. Ini dulunya pintu keluarnya ke sini. Cuma sudah sulit. Kita keluar lagi. Ya pemirsa, berhubung udah sore ya, 5:30 ini. Sama baterai sayanya juga udah lowbat ya, udah 15% ya. Kita sampai di sini dulu ya. Sayang sekali 3 gua belum kita telusuri, yaitu Gua Panggung, Gua Rengganis, sama Gua Keramat ya. Mungkin di lain waktu ya. Yuk.